Mataram kuno, menurut prasasti Canggal didirikan oleh Sanjaya. Keturunannya terkait ikatan konflik dengan bala putra Dewa Sailendra. Dilanjutkan Pusendo memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Dilanjutkan Airlangga. Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah. Nah, di sini pulaunya. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad 8. Menurut prasasti Canggal dulu adalah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Sana. Nah, Sana ini tidak punya keturunan, maka digantikan oleh saudaranya yaitu Sanaha. Sanaha ini mempunyai keturunan yang bernama Sanjaya. Nah, Sanjaya ini menjadi raja kala itu. Nah, ini adalah Raja Sanjaya. Nah, kehidupan politik dari kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti. Yang pertama dinasti Sailendra, yang kedua dinasti Sanjaya. Nah, Sailendra ini dipegang oleh Samaratungga yang mempunyai dua anak yaitu Balaputra Dewa dan Pramodawardhani. Nah, sedangkan Sanjaya ini punya keturunan yang bernama Raka Pikatan. Nah, kala itu memang ada pertentangan antara kedua dinasti ini, dan pada saat itu Raka Pikatan ingin menikah dengan Pramodawardhani sehingga ingin menyatukan dua dinasti tersebut, tapi tidak disetujui oleh Balaputra Dewa dan dia menyerang Raka Pikatan. Malah dia yang kalah dan dia akhirnya lari ke Sriwijaya dan menjadi raja di Sriwijaya. Kemudian Raka Pikatan dilanjutkan oleh Kayuwangi sampai pada Dyah Balitung mengalami kejayaan. Nah, dilanjutkan oleh Empu Sendo dan ia ingin memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur karena apa? Ada serangan dari Sriwijaya dan karena ada bencana alam Gunung Merapi, dan ia mengganti nama menjadi Medang Kamulan. Dan dilanjutkan oleh Raja Dharmawangsa yang ingin menaklukkan Sriwijaya karena balas dendam, tetapi dia malah mendapat serangan dari kerajaan Worawari sehingga kerajaannya pun goncang. Akhirnya Airlangga menantunya itu lari dan dia bertemu dengan para Brahmana, dan saat bertemu dengan para Brahmana dia mendapat bimbingan dan merebut kembali kekuasaan Dharmawangsa. Kemudian dipindahkan ke Kahuripan, dan saat dia ingin memberikan kepada keturunannya, dia menghindari pertentangan. Dia bertemu dengan Empu Barada dan membagi menjadi dua yaitu Jenggala dan Panjalu. Nah, kegiatan ekonominya masih sama yaitu pertanian dan perdagangan. Pertanian itu masa Kayuwangi sangat meningkat karena ada ekspor impor, dan kemudian ada perdagangan yang mengandalkan air Sungai Bengawan Solo karena kala itu Mataram dililit oleh sungai. Dan kehidupan sosial budayanya ada toleransi. Contohnya pembangunan Candi Borobudur itu dibangun oleh kedua kepercayaan Hindu dan Buddha. Kemudian keteraturan hidup masyarakat dibuktikan dengan kepatuhan hukum setiap masyarakat. Ada prasasti Canggal, prasasti Klurak, dan prasasti Mantiase. Nah, kemudian ini peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu kuno yaitu bersifat Hindu, yaitu Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Suko, Candi Sambisari, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko. Kemudian peninggalan bersifat Buddha yaitu Candi Medut, Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Pawan, Candi Sari, dan Candi Kalasan. Kerajaan Kediri Jayabaya terkenal mampu mengatasi perang Panjalu Jayati dan Jangka Jayabayanya membuat kerajaannya mencapai keemasan. Selanjutnya Kerajaan Kediri. Nah, ini adalah tempat Kerajaan Kediri. Ini adalah Raja Jayabaya. Nah, peperangan antara Jenggala dan Panjalu terus berlangsung sampai pada Samarat Saha, kemudian tidak terdengar lagi peperangan tersebut. Kemudian ada babak baru yaitu Jayawangsa menjadi Raja Panjalu Kediri. Kemudian Bhameswara tampil sebagai raja dan dia memberikan pendidikan untuk beberapa desa. Pendidikan itu seperti bebas pajak dari raja. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ini adalah raja yang paling terkenal. Nah, menurut prasasti Hantang ada memuat kata Panjalu Jayati. Apa itu? Panjalu menang. Karena pada saat itu Jayabaya mampu mengatasi kekacauan. Nah, Jayabaya ini dikenal juga dengan karena ramalannya Jangka Jayabaya yang sampai sekarang masih viral ya. Nah, kemudian Empu Sidah pun menggubah kitab Bharatayuddha yang dilanjutkan oleh Empu Panuluh untuk memberitakan kegagalan pemerintahan Jayabaya. Nah, selanjutnya perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Setelah Panjalu Jayati, Jayabaya kembali menata kerajaannya. Rakyatnya hidup makmur dan teratur, pertanian berkembang pesat. Kemudian angkatan laut mulai dirapatkan kembali dan membentuk Panglima Angkatan Laut yang dipegang oleh Senopati Sarwajala.
kemudian juga perdagangan emas, perak, gading kayu, cendana, dan pinang. Kemudian kesadaran untuk membayar pajak pun pada pemerintah sudah tinggi kala itu. Nah, menurut berita Cina kitab Ling Wai Tai, orang-orang sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambutnya diurai, rumahnya bersih dan teratur, ubin berwarna hijau dan kuning. Dalam perkawinan, pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas, dan rajanya berpakaian sutra, memakai sepatu perhiasan emas, rambutnya disanggul dan menunggangi gajah atau kereta diiringi 500-700 prajurit. Nah, ini membuktikan bahwa Kediri sangat maju kala itu. Nah, kemudian kemajuan di dalam bidang sastra ada kitab Baradayuda, Kresna, Samaradahana, dan Lubdaka. Nah, kemunduran kerajaan ini karena raja yang terakhir, Raja Kertajaya itu merasa sombong. Dia tidak ikut tradisi, mengolok-olok para Brahmana. Kemudian para Brahmana itu meminta tolong pada Ken Arok yang saat itu mendapat bagian di Tumapel. Pada saat itu Ken Arok menyerang Kediri dan berhasil dikalahkan, yang dinamakan Perang Ganter. Kerajaan Singosari, Ken Arok pendirinya, balas dendam temannya dengan keris yang sama. Ekspedisi Pamalayu memperluaskan kerajaan, Jaya Katwang menyerang, Singosari pun hilang. Selanjutnya kerajaan Singosari. Dulu Tunggul Ametung, penguasa dari Tumapel, itu mengangkat Ken Arok sebagai bupati. Nah, kemudian Ken Arok menipu dan membunuh Tunggul Ametung, bahkan memperistri istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Nah, raja-raja yang memerintah Ken Arok dulu masa kecilnya hidup di kalangan pencuri, dan dia bertemu dengan pendeta Lohgawe dan dia berubah sampai dia diangkat menjadi bupati. Nah, dia waktu melakukan pembunuhan itu menggunakan keris dari Empu Gandring, dan diramalkan bahwa keris tersebut akan membunuh juga keturunan dari Ken Arok. Nah, Ken Arok ini dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Kemudian Anusapati sendiri juga dibunuh oleh Tohjaya, anak dari Ken Arok. Kemudian tidak lama kemudian Ronggo Uni bersama Maesa Cempaka, cucu dari Ken Arok, juga ikut membunuh Tohjaya gitu. Nah, kemudian Ronggo Uni naik menjadi tahta dan dia mengangkat Kertanegara sebagai raja muda. Dan masa Kertanegara ini dia melakukan perluasan wilayah dengan menyerang berbagai daerah. Nah, perluasannya itu untuk apa? Untuk mengalahkan pasukan dari Kublai Khan dari Cina. Nah, kemudian dia mengadakan ekspedisi Pamalayu yang sangat menggoncangkan bagi kerajaan Sriwijaya. Dia juga mengadakan hubungan dengan kerajaan lain. Kemudian Kertanegara juga memandang Cina sebagai saingan. Dilihat dari Cina mengutus utusannya bernama Mengki dan diusir, dan kala itu pulang dan Kublai Khan tahu, sampai dia marah dan ingin membalas dendam. Nah, kehidupan politik, raja sebagai penguasa tertinggi, dibentuk tim penasehat, diangkat pejabat tinggi juga, pegawai rendahan juga dianggap, dan juga orang-orang yang tidak setuju dengan Kertanegara akan dicopot dari jabatannya dan langsung diganti. Nah, kehidupan keagamaannya bersifat Hindu dan Buddha, Siwa Buddha. Kemudian muncul aliran Tantrayana yang dianut juga oleh Kertanegara. Nah, kemundurannya karena Kertanegara melakukan banyak ekspedisi, sehingga pasukannya itu difokuskan untuk menyerang daerah lain, dan daerah dalam kerajaan sendiri malah tidak diurus. Hal ini membuat Jaya Katwang marah dan dia menyerang dari Kertanegara. Nah, Jaya Katwang ini membagi dua pasukan dari utara dan selatan. Utara itu untuk mancing pasukan Singasari, dan selatan untuk masuk ke dalam induk kerajaan. Kemudian Kertanegara meminta bantuan Raden Wijaya dan Pangeran Andareja, dan pasukan dari utara bisa dikalahkan Raden Wijaya, tetapi dari selatan malah dapat membunuh Kertanegara sendiri. Nah, kemudian Raden Wijaya meloloskan diri dan Andareja balik kepada Jaya Katwang. Kerajaan Majapahit didirikan, Sang Raden Wijaya dibantu bangsa Mongol. Mongol ditipu, Majapahit menang, Hayam Buruk lanjutkan tahta kerajaan sampai kemasan dengan Gajah Mada, menyatukan seluruh Nusantara. Namun
akhirnya ada perang bubat Gajah Mada versus Dyah Pitaloka. Pada saat itu Hayam Wuruk ingin meminang Dyah Pitaloka. Kemudian selanjutnya kerajaan Majapahit terletak di Trawulan Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini Raden Wijaya. Raden Wijaya kala itu lari dan dia atas saran dari Arya Wiraraja, Adipati Madura, dia tunduk pada Jayakatwang. Kemudian dia diberi kepercayaan dan meminta daerah Tarik. Nah, dari situ dia membuka hutan bersama Arya Wiraraja dan melihat banyak pohon maja dan dirasakan ternyata buahnya rasanya pahit. Nah, itu yang dinamakan Raja Pahit. Nah, kemudian pasukan Mongol datang. Raden Wijaya itu bersatu dengan pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Tetapi setelah Jayakatwang kalah dan Raden Wijaya malah menyerang kembali pasukan Mongol dan pasukan Mongol ditendang balik ke Cina lagi. Nah, ini Raden Wijaya itu seorang yang sangat menghargai jasa dengan orang-orangnya. Nah, kemudian Jayanegara, kelanjutan Jayanegara, dia memimpin di usia 15 tahun. Dia mendapat julukan Kala Gemut atau orang yang lembek, tidak tegas. Nah, kala itu terjadi pemberontakan Kuti. Nah, diselamatkan oleh Gajah Mada, Jayanegara diamankan di desa Badander. Kemudian, namun sayang sekali Jayanegara tetap terbunuh oleh tabib bernama Tanca. Dan Gajah Mada tetap diangkat sebagai Patih Kahuripan. Kemudian dilanjutkan Tribhuwana Tunggaldewi. Saat ada pemberontakan di Sadeng dan Kerta dapat diatasi lagi oleh Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Nah, kemudian yang keempat ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini disebut Raja Sanegara mengalami masa keemasan karena luasnya hampir seluruh menguasai Asia Tenggara. Karena apa? Karena dibantu oleh Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Nah, politik pemerintahannya raja itu sebagai pemerintahan tertinggi. Raja dibantu para pejabat dan juga dibentuk badan peradilan agar tetap bersih dan tertib masyarakatnya. Kemudian kitab hukum Gajah Mada, kitab Utara Manawa, itu dijadikan sebagai kitab hukum di Majapahit karena Gajah Mada ini pandai membuat strategi perang dan hukum, dan dibentuk pejabat yang mengurusi dua keagamaan bernama Dharmadaksya, terbagi menjadi dua. Nah, kemudian di Bhinneka Tunggal Ika sendiri juga muncul pertama kali di masa kerajaan Majapahit ini. Nah, stabilitas keamanan Majapahit terjamin. Kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya menguasai seluruh perairan. Kemudian dia menjalin juga hubungan dengan kerajaan lain untuk memperkuat kerajaannya. Disebut sebagai Moto Mitreka Satata atau negara sahabat. Nah, kehidupan sosial ekonomi, mata pencariannya perdagangan, terutama melalui jalur laut dan sungai, dan menguntungkan rumah di tepi sungai karena banyak sekali pedagang-pedagang laut sungai sehingga orang-orang tepi sungai itu merasa diuntungkan. Kemudian muncul kota pelabuhan sebagai pusat pelayaran dan perdagangan, mendorong kaum kelompok bangsawan menjadi kaya, menguasai pemasaran bahan-bahan dagang pokok. Nah, pertanian juga berkembang sebagai selingan agar tanahnya tetap subur dan tidak kehabisan lahan. Tanggul-tanggul juga mulai diperbaiki untuk pencegahan banjir. Dan nih, Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok. Seperti ini gobok. Nah, kemudian berkembang kitab sastra budaya seperti kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wiraraja, Arjuna Wijaya, Kuncara Karna, Patayana. Nah, dulu tidak langsung menjadi buku tapi masih dalam bentuk potongan-potongan gini. Nah, ada juga kitab Pararaton, kitab Sudayana, Sorandakan, Ronggolawe, Panji Wijayakrama, Usana Jawa, dan Tantu Panggelaran. Nah, ini peninggalan dari Majapahit sendiri: Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bajeng Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang. Nah, untuk info penting adalah ada perang bubat pada masa akhir-akhir Majapahit, yaitu perang antara Sunda dengan Jawa, kerajaan Pajajaran dengan Majapahit. Kala itu Hayam Wuruk ingin meminang putri raja yang bernama Dyah Pitaloka, tapi rombongan Pajajaran mengantarkan putri ke Majapahit. Namun di tengah perjalanan, raja memerintahkan pasukannya untuk berkemah sambil menunggu dijemput Hayam Wuruk. Tetapi ambisi Gajah Mada untuk sumpah palapa dan melarang Hayam Wuruk
raja dan pasukannya melayar Hayam Wuruk untuk bertemu dengan Dyah Pitaloka. Tetapi masa itu malah Gajah Mada menyerang kerajaan Pajajaran sehingga raja dan pasukannya terbunuh dan Dyah Pitaloka bela pati atau bunuh diri. Kemudian adanya juga perang Paragrik antara Wirabumi dengan Wiratama. Nah, keruntuhan Majapahit sendiri dikarenakan kurangnya kaderisasi orang yang bisa memegang pemerintahan, 2 terjadi perang saudara memperebutkan kekuasaan, 3 banyak daerah bawahan yang melepaskan diri, 4 mundurnya perekonomian dan perdagangan, 5 masuknya Islam ke Jawa. Selanjutnya ada kerajaan tambahan yaitu kerajaan Buleleng dan kerajaan dinasti Warmadewa di Bali. Menurut berita Cina, di sebelah timur kerajaan Kalingga ada daerah Poli atau 2 patan yang disebut juga sebagai Bali. Adat hampir sama dengan Kaling, mayatnya dihiasi dengan emas, Bali berkembang. Nah, ini membuktikan bahwa Bali itu berkembang. Nah, nama Buleleng terkenal setelah Majapahit. Masa kerajaan Islam, Bali berkembang beberapa kerajaan seperti kerajaan Gelgel, Klungkung, dan Buleleng yang didirikan oleh Ki Gusti Ngurak Panji Sakti. Dan perang rakyat Buleleng melawan Belanda ini yang membuat terkenal Buleleng itu. Pada saat perkembangan dinasti Warmadewa, Buleleng bagian dari dinasti. Berkembang pusat perdagangan laut, hasil pertanian dan dari pedalaman diangkut melewati Buleleng. Jadi ini membuktikan bahwa Buleleng juga berkembang. Barang didagangkan seperti kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang. Kemudian sistem perdagangan ada yang masih barter, namun juga sudah ada yang menggunakan alat tukar mata uang yang bernama mata uang Ma, Su, dan Piling. Nah, perdagangan tersebut juga dikembangkan. Nah, selanjutnya ada kerajaan Tulang Bawang. Nah, sumber sejarah ini mengatakan bahwa kerajaan ini terletak di Lampung. Kitab Liu Sungsu abad ke-5 menyatakan bahwa sebuah kerajaan di wilayah Nusantara bagian barat bernama Pohuang mengirim utusan dan barang upeti ke negeri Cina. Nah, kerajaan ini menghasilkan lebih dari 41 jenis barang yang diperdagangkan ke Cina. Ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Tulang Bawang ini mengalami kemajuan. Setelah itu ada kitab Taiping Huang Yuji juga mengatakan bahwa kerajaan ini terletak di selatan Sungai Musi, dan Wu Pei Chi Tulang Bawang terletak di tepi pantai, tepatnya di Lampung Barat. Nah, tahun 1912 ditemukan inskripsi yang dipadatkan ke batu tegak dekat tempat tersebut. Kemudian ditemukan 3 buah inskripsi. Nah, kerajaan terakhir adalah kerajaan Kota Kapur. Diperkirakan ada sebelum kerajaan Sriwijaya terdapat sisa-sisa peninggalan sebuah kerajaan candi Hindu Waisnawa Arca Wisnu. Nah, ditemukan Arca Wisnu dan Arca Durga Mahisasura Martini di kekuasaan di Pulau Bangka bercolak Hindu Waisnawa. Nah, peninggalan benteng pertahanan berbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Kota Kapur ini menyisakan benteng pertahanan. Nah, inskripsi Sriwijaya di Kota Kapur menyatakan dikuasainya wilayah ini oleh Sriwijaya. Jadi Kota Kapur dikuasai oleh Sriwijaya.